Bertobatnya Sang Mafia, episode 40. Melihat Aisyah yang terjatuh di sungai dengan cepat, Leon langsung melompat ke sungai untuk menyelamatkan Aisyah. Aisyah, Leon terus memanggil nama Aisyah sambil mencari Aisyah yang terbawa arus. "Tuan," Aisyah menjawab dengan kepala yang hampir tenggelam. Dia berusaha untuk berenang tapi sayang arus yang sangat deras membuat tubuh mungil Aisyah terbawa. Sekelebatan ingatan tiba-tiba muncul di kepala Aisyah di mana saat dia mengalami hal yang sama seperti ini. Aisyah melihat dirinya yang kala itu masih berumur 18 tahun juga pernah tenggelam. Dan ingatan itu kembali teringat di kepala Aisyah sehingga membuat dia merasa takut. Mendengar suara teriakan dan nama anaknya dipanggil, Abah yang saat itu berada di belakang rumahnya pun langsung berlari menuju ke belakang sungai. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat Leon yang melompat ke sungai. Aisyah, Abah sangat terkejut saat melihat bagaimana dia melihat Aisyah yang dibawa oleh arus dan juga Leon yang berusaha untuk mengejar Aisyah. Abah pun langsung berlari untuk memanggil para warga dan membantu mereka berdua. Kini Leon terus berenang untuk mengejar Aisyah yang berada cukup jauh darinya. Aisyah yang kini terlihat sangat ketakutan pun membuat Leon semakin merasa khawatir kepada Aisyah. Dia terus berenang tanpa sadar luka di punggungnya tergores kayu yang berada di sungai tersebut. "Ak!" ringis Leon saat punggungnya terkena kayu dan kini luka di punggung Leon kembali terbuka. Abah Aisyah berteriak dengan memanggil para warga untuk memberitahukan tentang Aisyah dan juga Leon yang saat ini tengah terbawa arus sungai. "Tolong, tolong!" teriak Abah dengan meminta tolong kepada para warga. Warga pun langsung keluar saat mendengar suara teriakan Abah yang meminta tolong. "Ada apa, Pak?" tanya salah satu warga saat melihat ekspresi wajah Abah yang tampak ketakutan. "Tolong, tolong Aisyah dan juga Leon. Mereka berdua terbawa arus di sungai. Tolong mereka berdua, cepat," Abah tampak mengatakan dengan wajah paniknya. Setelah mendengar semua itu para warga pun langsung berlari menuju ke arah sungai untuk membantu mereka berdua dengan membawa alat seadanya. Saat ini Hans dan juga beberapa anak buahnya yang datang ke desa Aisyah pun cukup terkejut saat melihat para warga yang saat ini terlihat berlari menuju ke arah sungai. "Ada apa ini? Kenapa kalian semua berlari ke arah sungai?" tanya Hans kepada salah satu warga yang saat itu tengah berlari. "Ada orang terbawa arus di sungai, dia Aisyah dan satunya lagi aku lupa namanya. Tapi dia mengaku bahwa dia adalah suami Aisyah," jawab warga tersebut dengan mengatakan bahwa Aisyah terbawa arus sungai. Hans pun cukup terkejut saat mendengar nama Aisyah. Dia langsung berpikir bahwa suami Aisyah yang dimaksud oleh warga itu adalah Leon. "Apakah nama suaminya Leon?" tanya kembali Hans untuk memastikan bahwa lelaki itu bernama Leon. "Ah iya, lelaki itu bernama Leon. Tadi Abah Aisyah mengatakan bahwa namanya Leon." Warga itu langsung mengiyakan bahwa namanya adalah Leon. Hans pun merasa sangat terkejut saat dia mendengar jawaban dari warga tersebut. Kini Hans sudah menduga bahwa tuannya juga terbawa arus tersebut. "Kalian semua cepat siapkan alat untuk menyelamatkan Tuan," perintah Hans kepada anak buahnya dan mereka pun langsung bergegas untuk membawa alat menelusuri sungai dan menyelamatkan Leon. Kini anak buah Leon dan juga warga pun berkumpul untuk mencari mereka berdua. Anak buah Leon datang dengan membawa semua perlengkapannya dan mereka pun langsung mencari Leon di sungai. Sedangkan saat ini Leon tampak terus berenang untuk menyelamatkan Aisyah, dan saat Aisyah sudah berada di jarak yang cukup dekat baru Leon langsung memeluk Aisyah. Aisyah tampak terlihat gemetar dengan wajah ketakutan. Leon yang saat ini sedang memeluk Aisyah pun berusaha untuk menenangkan Aisyah. "Aisyah, kau harus tenang, aku sudah bersama dengan kamu," ucap Leon dengan memeluk Aisyah cukup erat. "Aku takut, hiks hiks.
Aku tidak kuat lagi untuk berenang, Tuan. Aisyah tampak menangis histeris dengan tubuh gemetar. Aisyah, dengarkan aku, kau akan selamat. Aku akan membawa kamu ke tepi. Tidak akan terjadi apapun padamu karena aku ada di sini untuk menyelamatkan kamu. Kau harus tenang sekarang agar kita berdua bisa berenang ke tepian. Kita harus bekerja sama. Kau mengerti? Leon masih berusaha untuk membuat Aisyah tidak merasa panik. Kini secara perlahan Aisyah pun mulai merasa tenang. Saat itu juga Leon dan juga Aisyah berenang bersama untuk menuju ke tepi sungai. Karena keadaan arus yang cukup deras membuat Aisyah tidak bisa mengayunkan kakinya lagi. Dia juga sudah kehilangan tenaganya. Kini Aisyah masih memeluk Leon dengan sangat erat. Tuan, kakiku tidak bisa lagi diayunkan. Aku tidak bisa lagi untuk berenang, kata Aisyah dengan suara lirihnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Aisyah, Leon pun menjadi semakin panik. Leon pun menyuruh Aisyah untuk memeluk dirinya dengan erat. Kau peluk aku dengan erat, aku akan membawa kamu ke tepi, jawab Leon dan Aisyah pun langsung memeluk Leon dengan sangat erat. Kini secara perlahan Leon pun berenang dengan sekuat tenaganya untuk mencapai ke tepi sungai. Meskipun saat ini keadaan Leon juga lemah, tapi dia masih berusaha untuk menahan dirinya agar tetap bisa membawa Aisyah ke tepi sungai dan menyelamatkannya. Aisyah pun memejamkan matanya dan dia kini sudah tidak sadarkan diri. Leon yang melihat Aisyah tidak sadarkan diri pun berusaha dengan berjuang agar dia bisa segera mencapai ke tepi sungai. Karena sejak tadi Leon yang berenang pun tetap dibawa oleh arus sehingga dia tidak segera mencapai di tepi sungai. Leon terus berenang hingga kini dia pun akhirnya bisa membawa Aisyah ke tepi sungai. Leon langsung menggendong tubuh Aisyah dan menaruh dia tanah. Dia memberikan pertolongan pertama kepada Aisyah dengan mengecek nadi Aisyah. Ternyata saat ini nadi Aisyah baik-baik saja. Kau harus selamat Aisyah. Jangan membuat aku menyesal seumur hidupku karena tidak bisa menyelamatkan kamu. Leon tampak terlihat sangat panik lalu kembali menggendong tubuh Aisyah untuk membawanya kembali ke rumah. Leon tidak lagi mementingkan keadaannya yang saat ini sedang terluka. Padahal saat ini luka di punggung Leon kembali terbuka dan mengeluarkan darah yang cukup parah. Dia sama sekali tidak memikirkan tentang keadaannya karena saat ini yang terpenting bagi Leon adalah keselamatan Aisyah. Hans, anak buah Leon dan juga para warga kini bekerja sama untuk mencari keberadaan Aisyah dan juga Leon. Kedua orang tua Aisyah benar-benar sangat panik dengan keadaan mereka berdua. Dan setelah mereka berjalan cukup jauh, salah satu anak buah Hans melihat Leon yang sedang menggendong tubuh Aisyah dengan tubuh yang tidak seimbang. Tuan, bukankah itu Tuan Leon? Anak buah Leon menunjuk ke arah Leon yang berada di jarak yang cukup jauh. Itu benar Tuan Leon, jawab Hans dan dia pun segera pergi untuk menghampiri Leon diikuti oleh semua orang yang berada di sana. Tuan, kami semua di sini, teriak Hans dengan memanggil Leon. Mendengar suara Hans, Leon pun langsung melihat ke arah sumber suara tersebut. Dan betapa terkejutnya Leon saat dia benar-benar melihat keberadaan Hans yang berada di depannya. Leon pun langsung berjalan menuju ke arah mereka semua sambil menggendong Aisyah. Tuan, kau tidak apa-apa? Tanya Hans sambil melihat ke arah Leon yang terlihat sudah pucat. Aisyah, astagfirullahalazim nak. Abah dan juga Umi Aisyah merasa sangat terkejut saat melihat keadaan Aisyah yang saat ini tengah tidak sadarkan diri. Cepat bawa dia ke rumah sakit, selamatkan dia, ujar Leon dengan nada suara kelelahan karena keadaannya pun saat ini juga sama lemah. Hanya saja dia menahan dirinya agar bisa menyelamatkan nyawa Aisyah. Warga pun membawa Aisyah untuk pergi ke rumah sakit. Sedangkan saat ini setelah menyerahkan tubuh Aisyah yang tengah tidak sadarkan diri pun Leon langsung terjatuh dan pingsan. Hans cukup terkejut saat melihat keadaan Leon yang juga tidak sadarkan diri. Tuan, teriak Hans,
Dan Abah yang saat itu masih berada di sana pun langsung menyuruh untuk membawa Leon ke rumah sakit, dan kini akhirnya mereka berdua pun dibawa ke rumah sakit. Malam hari pun kembali menyapa. Saat ini Aisyah tengah bermimpi tentang kejadian saat dia terjatuh di sungai waktu dia sedang berumur 18 tahun. Saat itu Aisyah yang masih berada di pesantren pun ikut bersama dengan teman-temannya untuk mandi di sungai yang berada di dekat pesantrennya tersebut. Sungai itu berada di belakang pesantrennya dan mereka juga tidak berada di luar pesantren karena wilayah itu pun ditutup oleh tembok sebagai pembatas. Sebenarnya sungai itu bukan sungai yang besar, tapi saat itu keadaan sungai itu memang sedang berarus besar. Aisyah yang memang sedang bercanda dengan temannya pun tidak sengaja terpeleset dan jatuh di sungai. Karena kepala Aisyah yang terbentur batu membuat Aisyah tidak bisa mengimbangi tubuhnya dan terbawa arus dengan setengah sadar. Saat itu juga Aisyah mengalami hilang ingatan, dan kedua orang tuanya membawa Aisyah pulang karena saat itu juga sebenarnya sekolah Aisyah sudah selesai. Ingatan yang hilang itu membuat Aisyah lupa dengan pendidikannya, tetapi kedua orang tua Aisyah tidak putus asa dengan terus menyuruh Aisyah untuk menimba ilmu untuk memperdalam ilmu agamanya di tempat dia mengajar dulu. Leon, teriak Aisyah saat dia tersadar dan langsung memanggil nama Leon. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terong papa enak rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Love you sekebon. See you.